Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, kali ini kita akan coba kembali membahas soal-soal untuk masuk di ujian SBMPTN tahun 2020. Nah, jadi silakan boleh adik-adik download di sini soal-soalnya yang menggunakan soal-soal SAT ya. Nah, jadi silakan diklik saja di sini. Nanti adik-adik bisa lihat dan download soalnya secara detail di sini ya. Nah, oke. Nah, silakan di-download. Jangan lupa di-share kepada teman-teman yang lain. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Iya, sekarang kita bahas yang soal nomor 1 ya. Perhatikan pola bilangan di bawah berikut ini. 7, 12, 19, X, Y, 36, 42. Nah, oke, di sini ada 2232, 2431, 2128, 3338, 2533. Oke, kita coba jawab. 7 ya kan, 12, oke, 19, X, Y, 3642 gitu ya. Nah, oke, sekarang kita coba cari polanya. Nah, ini ke 12 tambah 5, sedangkan 12 ke 9 ini 19 itu 7 gitu kan. Nah, kalau kita cek di sini ini ditambah dengan 7 ya, ditambah dengan 7. Nah, muncul polanya, berarti kemungkinannya di sini tambah 5 gitu ya. Nah, ini tambah 5. Nah, ini tambah 7. Jadi dia polanya 57, 57, 57 gitu. Nah, 19 tambah 5 berarti yang ini 19 tambah 5 berarti 24, ya kan? Nah, sedangkan yang ini berarti 24 tambah 7 berarti 31. Jadi jawabannya 24 dan 31. Bola. Oke, itu dia untuk soal yang pertama. Oke, sekarang kita masuk di soal nomor 2 ya. Perhatikan pola bilangan di bawah ini. Min 2, min 4, 42, XY 16. Berapakah nilai XY secara berturut-turut? 8, 10, 4 min 4, 10, 8, 6, 10, 14, 12. Oke, kita coba lihat di sini ada pola min 2, min 4, 4, 2, X, Y, 16 ya kan. Nah, jadi yang ini kemari itu dikurang 2 gitu ya. Nah, ini kemari juga dikurang 2. Nah, kalau kita perhatikan ini kemungkinan juga dikurang 2. Nah, jadi yang kemungkinan benar ini salah, ini benar, ini salah, ini benar gitu. Nah, oke. Nah, kalau kita perhatikan ini kemari ditambah 8. Nah, ini kita ikuti polanya berarti tambah 8. Maka ini 10 gitu ya. Nah, kalau ini ya kan, kalau yang ini berarti di sini kita isi jadi 10. 10 kurang 2 berarti 8. Nah, kalau yang ini berarti tambah 8. Nah, pas kan 16 gitu. Jadi tambah 8 jadinya 16 gitu ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lihat di sini soalnya ya. Kuantitas A itu akar 56 ditambah akar 34. Kuantitas B itu adalah akar 8 dikali akar 8 tambah akar 6 kali akar 6 gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan yang bagian A, akar 56 ditambahkan dengan akar 34.
Nah, jadi kita lihat di B-nya adalah akar 8 kali akar 8 ditambah akar 6 kali akar 6. Nah, ini jelas 8 tambah 6 yaitu 14 gitu ya. Nah, ini kalau kita cek, ya kan, jadi samanya ini juga jadinya akar 64 ditambah akar 36. Nah, ini tadi akar 56 tambah akar 34. Nah, jadi semakin besar angkanya, maka dia semakin besar hasilnya. Nah, kalau kita cek di sini, ini lebih besar dari sini, ini juga lebih besar dari sini, maka otomatis B pasti lebih besar daripada A gitu ya. Nah, kuantitas B lebih besar ya. Jadi jawabannya adalah B ya. Oke, demikian untuk soal nomor 3. Oke, berikutnya kita lihat soalnya ya. Di sini ada 23, tanda tanya 37, 44, 9, 13, 17, 21. Berapa bilangan yang tepat untuk mengisi tanda tanya dalam gambar tersebut? 33, 30, 27, 40, 19. Nah, kalau kita cek ini, ya mungkin sangat gampang ya. Nah, ini 23, ini kemari dia 7 ya. Nah, ini 23 ke 37 itu selisih ya, 23 ke 37 itu kan selisih berarti 14 ya. Berarti kalau kita cek di sini yang ini ya kan 9 ke 17 ya, 9 ke 17 itu selisihnya berarti sekitar 8 ya. Nah, 13 ke 21 juga 8. Nah, berarti polanya sama gitu kan. Berarti kalau ini 8, ini juga 8. Nah, kalau ini 14, maka ini juga 14. Jadi, ini selisihnya harus 14. Berarti tanda tanya adalah 44 dikurang 14, yaitu 30. Oke, jawabannya adalah bola. Oke, demikian. Oke, berikutnya kita lihat in the equation ax plus 3 ya kuadrat square 2 ya kan equals 36. A is a constant. If x equals minus 3 is one solution to the equation, what is a possible value of A? A min 11, B min 5, C min 1, D-nya adalah 0. Nah, oke, kita coba jawab ya. Nah, di sini AX tambah 3 pangkat 2 itu sama dengan 36. Katanya X-nya minus 3 adalah salah satu solusi. Nah, berarti X sama dengan minus 3 gitu. Jadi, berarti A dikali minus 3 ditambah 3 kuadrat sama dengan 36. Jadi min 3A tambah 3 kuadrat sama dengan 36. Nah, sekarang kita lihat berarti yang pertama min 3A tambah 3 sama dengan ini akar dari 36 ya. Karena min 3A tambah 3 itu sama dengan plus minus akar 6. Jadi 6 min 3A sama dengan 6 kurang 3 berarti A-nya min 1 gitu. Kemudian yang kedua min 3A tambah 3 sama dengan min 6. Min 3A sama dengan min 9. A sama dengan 3. Nah, ternyata jawabannya nggak ada 3, yang ada min 1. Ya, jawabannya adalah C ya. Oke, berikutnya kita lihat ya. Di sini ada soalnya x kuadrat dikurang 3 dikurang min 3x kuadrat tambah 5. Which of the following expression is equivalent to the one above? A 4x kuadrat dikurang 8,
Kemudian B-nya 4x kuadrat dikurang 2. C-nya min 2x kuadrat dikurang 8. D-nya min 2x dikurang 8. Nah, kurang 2 ya. Oke, langsung kita kerjakan. Nah, ini sangat mudah ya. X kuadrat dikurang 3 dikurang min 3x kuadrat tambah 5 gitu ya. Nah, ini x kuadrat kurang 3 minus minus jadi plus. Ini minus plus jadi minus. Nah, x kuadrat ditambah 3x kuadrat 4x kuadrat min 3 kurang 5 min 8. Oke, jawabannya adalah A ya. Oke, itu dia. Oke, berikutnya kita lihat di soal ini. Kuantitas A itu adalah 13 pangkat 4 dibagi 12 pangkat 2. Kuantitas B 12 pangkat 4 dibagi 13 pangkat 2. Maka apa kesimpulannya? Apakah kuantitas A lebih besar, kuantitas B lebih besar, kuantitas A dan sama dengan kuantitas B? Hubungan tidak dapat ditentukan dari informasi yang diberikan. Nah, kemudian ini jangan pilih E, pasti salah katanya. Oke, iya. Nah, jadi kita lihat di sini, kita jawab ya. Nah, ini A sama dengan 13 pangkat 4 dibagi dengan 12 pangkat 2. Sedangkan B adalah 12 pangkat 4 per 13 pangkat 2. Nah, ini sama dengan 13 pangkat 2 kali 13 pangkat 2 per 12 pangkat 2. Nah, yang ini bisa kita buat 12 pangkat 2, ya kan? Dikali 12 pangkat 2 per 13 pangkat 2. Nah, berarti ini adalah sekitar 169 kali 13 per 12 kuadrat. Nah, yang ini adalah 144 kali dengan 12 per 13 pangkat 2 gitu ya. Nah, jadi mana yang lebih besar antara dua ini gitu. Nah, di sini ya kan, di sini kalau 13 dibagi 12 sudah 1 koma, yang ini 0 koma, kemudian ini lebih besar juga ya kan, angkanya ini lebih besar dari sini, ini juga lebih besar dibandingkan ini, maka jelas dari sini A lebih besar daripada B ya. Oke, kuantitas A lebih besar. Iya, itu dia. Oke, kita lanjut di soal berikutnya ya. Manakah di antara bangun berikut yang merupakan bangun ruang? Nah, jadi bangun ruang itu kan ada sekitar 7, yaitu yang pertama kubus, ya kan? Kemudian balok, kemudian prisma, kemudian limas, kemudian kerucut, kemudian bola, baru tabung gitu. Jadi ada sekitar 7 ya. Nah, ini ada 7. Nah, jadi lingkaran tidak, persegi tidak, trapesium tidak, yang benar adalah tabung. Jadi jawabannya adalah 4 saja. Oke, demikian caranya ya. Iya, kita lanjut kembali di soal berikutnya ya. Jika M, nah ini adalah kotak ya, artinya adalah M kotak N 2 kali M ditambah N dikali 2N kurang 3, maka 1 kotak min 1 kotak 3 sama dengan. Nah, jadi ini sebenarnya adalah operasi sebuah bilangan. Nah, jadi kita lihat di sini M, kita buat aja gini ya kan supaya lebih mudah. Itu artinya adalah 2M tambah N kali 2N kurang 3. Jadi 1 ini, kemudian min 1, kemudian 3 sama dengan gitu ya. Nah, jadi yang kita kerjakan itu ini dulu gitu. Jadi min 1, ini 3 gitu ya, sama dengan berarti
2 kali min 1 ditambah 3 ya, dikali 2 kali 3 ya, dikurang 3 gitu ya. Nah, 2 kali 3 dikurang 3. Nah, coba perhatikan ya. 2 kali min 1 kali tambah 3 kali 2 kali 3 kurang 3. Jadinya ini min 2 tambah 3 kali 6 kurang 3. Ini 1 kali 3. Jadi hasilnya adalah 3 gitu ya. Oke, lanjut. 1 kotak 3 itu adalah berarti 2 kali 1 tambah 3 kali 2 kali 3 kurang 3. Ini 5 kalikan dengan 3. Hasilnya 15. Oke, jawabannya adalah C ya. Oke, kita lanjut. Hasil pengurangan 3M tambah 2N per 2 dari 5M kurang N bagi 3 adalah, nah kalau dikatakan dari berarti yang ini mengurangi ini gitu ya. Nah berarti kita jawab langsung 5M dikurang N dibagi 3 kurang. Ini dikurungkan ya, 3M tambah 2N per 2 gitu ya. Nah, jadi hasilnya kita buat KPK-nya 6. 6 bagi 3, 2, kalikan 2 kali 5M kurang N kurang 3 kali 3M tambah 2N. Oke, jadinya 10M kurang 2N kurang 9M kurang 6N per 6. 10 kurang 9M berarti M, min 2 kurang 6 berarti min 8N per 6. Nah, jadi jawabannya adalah C ya. Oke. Oke, selanjutnya kita lihat di soal ini ya. Manakah bilangan di bawah ini yang habis dibagi 6? 3255, 5123, 6234, 6945, 1498. Nah, di sini ciri-cirinya harus dipahami dulu ya kan? Nah, yang perlu adalah ingat, ciri-ciri yang pertama habis dibagi 6 adalah dia harus merupakan bilangan genap. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, jumlah dari digitnya harus habis dibagi 3 gitu. Jadi bilangan genap dan ini gitu ya, berarti ini salah. Nah, ini salah. Kenapa? Karena bukan bilangan genap. Nah, ini juga salah. Berarti antara C dan E. Nah, jadi kemudian itulah cara pertamanya, baru kita cek ya. Nah, 6, 2, 3, 4 itu adalah 6 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan gitu ya. Kemudian satu lagi 1498, 1 tambah 4 tambah 9 tambah 8, 8 tambah 7 15, 5 tambah 17 22. Nah, yang habis dibagi 3 adalah ini
15, bukan 22. Maka jawabannya adalah 6234. Demikian caranya ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya ya. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Min 2019 kuadrat ditambah 2020 kali 2018 minus 3 dengan 2018 kali 2020 dikurang 2019 kuadrat. Apakah P lebih besar Q, P lebih kecil Q, P sama dengan Q, atau informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari tiga pilihan di atas? Oke, langsung kita jawab. P-nya adalah min 2019 pangkat 2 ditambah 2020 dikali 2018 dikurang 3. Nah, ini adalah min 2019 pangkat 2 tambah 2019 tambah 1, itulah 2020, kali 2019 dikurangi 1, kemudian kurang 3. Nah, ini min 2019 kuadrat tambah 2019 kuadrat dikurang 1, dikurang 3. Nah, ini habis ya. Jadi yang ini berarti negatif 4 gitu. Kemudian Q-nya adalah 2018 kali 2020 dikurang 2019 pangkat 2. Nah, ini 2019 kurang 1, ya kan? 2019 tambah 1 kurang 2019 kuadrat. Di 2019 pangkat 2 kurang 1 kuadrat, atau kurang 2019 kuadrat, ini habis. Jadi jawabannya min 1 pangkat 2 atau min 1. Nah, jadi yang lebih besar adalah dari sini P-nya min 4. Ini adalah min 1, maka P lebih kecil dari Q ya. Jawabannya adalah B, itu dia. Oke, lanjut ya. Perhatikan gambar berikut. Tentukan nilai X. Nah, 7, 3, 12, 9, 6, 4, X, 11. 6, 9, 11, 13, 15. Oke, kita perhatikan. Nah, di sini bisa kita buat dia untuk pola ini berarti yang pertama ya kan. 7 kita kalikan dengan 3 itu adalah 21. Kemudian kita kurangi dengan 9 yang bawah ini kita kalikan. Kemudian hasilnya misalnya 21 kita kurangi dengan 9, hasilnya 12. Oke? Iya. Nah, kemudian yang untuk B-nya berarti 6 kali 4 itu 24, ya kan? Kemudian kita kurangi dengan 11, maka jawabannya adalah 13 ya. Nah, jadi jawabannya adalah 13. Iya, dodol. Iya, demikian ya. Oke, kita lanjut di soal berikutnya ya. Jika X tambah Y sama dengan 20 dan X kali Y sama dengan 19, maka X lebih besar Y, X lebih kecil Y, X sama dengan Y, X kurang Y kuadrat sama dengan X tambah Y kuadrat. Hubungan X dan Y tidak bisa ditentukan. Oke, kita coba jawab ya. Nah, X tambah Y sama dengan 20. Y sama dengan 20 dikurang X. Nah, di sini X kali Y-nya 19. Ini kita masukkan. X dikali 20 kurang X sama dengan 19. 20X dikurang X kuadrat sama dengan 19. Nah, berarti X kuadrat dikurang 20X. Kemudian sama dengan min 19. X kuadrat kurang 20X tambah 19 sama dengan 0 ya. Dx kurang 19. X dikurang 1. X-nya 19, X-nya adalah 1.
Nah, jadi ada 2, 19, dan 1. Nah, jadi di sini X-nya 19 berarti Y-nya jadinya berarti 1 ya. Kemudian Y-nya 19 kalau X-nya 1 gitu ya. Nah, oke, dari sini X lebih besar daripada Y. Nah, X lebih kecil daripada Y, X sama dengan Y, atau X kurang Y kuadrat sama dengan X tambah Y kuadrat. Nah, jadi kita lihat kalau kita kurangkan misalnya 19 kurang 1, 18, 19, ya ini bisa salah ya. Nah, oke, hubungan X dan Y tidak bisa ditentukan. Nah, coba apa jawabannya kira-kira? Oke, iya. Jadi jawabannya adalah I ya. Kenapa? Karena X-nya bisa 19, bisa juga 1. X-nya bisa 1, Y-nya 19. Jadi ganti-gantian. Nah, jadi nggak bisa kita tentukan mana lebih besar, mana lebih kecil ya. Oke. Oke, berikutnya kita lihat lagi ya. Nah, di sini ada soalnya, kita perhatikan. Jika X lebih kecil Y lebih kecil 0, maka bilangan yang nilainya positif. Nah, jadi dari sini kita coba lihat bahwasannya X itu lebih kecil Y lebih kecil daripada 0. Berarti X-nya bisa dipastikan negatif, sedangkan Y-nya juga negatif gitu ya. Nah, oke. Berarti kita cek yang pertama X ditambah Y. Maka negatif ditambah dengan negatif, jawabannya negatif. Maka ini salah. Kemudian yang B, X dikurang Y itu adalah negatif ya kan, dikurang dengan negatif. Jadi negatif dikurang ini jadi tambah ya, jadi plus ya kan, negatif dikurang negatif, jadinya dia plus ya. Berarti di sini bisa kita simpulkan karena X dikurang Y lebih kecil dari 0, maka dia pastinya adalah negatif ya. Nah, jadi di sini ini juga salah. Nah, oke, dari sini kita buat lagi yang C. 1 per X dikurang 1 per Y, artinya Y kurang X per X kali Y. Nah, ini X kurang Y kan lebih kecil 0 ya. X kurang Y-nya lebih kecil 0, atau boleh kita kali negatif, Y dikurang X lebih besar 0, berarti positif. Berarti ini positif dibagi dengan negatif kali negatif, berarti positif dibagi positif, hasilnya positif. Ini benar. Nah, yang ini dia D-nya 1 per X ditambah 1 per Y, berarti Y tambah X per XY. Negatif per positif, jawabannya negatif. Nah, untuk E-nya berarti kita lihat min X per Y dikurang Y per X. Nah, ini juga bisa kita katakan tidak bisa kita tentukan ya, apakah dia ini, karena di sini min buka kurung X per Y tambah Y per X gitu ya. Nah, berarti ini negatif bagi negatif, negatif ya kan. Kemudian di sini min ya, negatif bagi negatif berarti positif. Baru yang ini kita tambahkan dengan positif, berarti min dari positif berarti negatif ya. Oke, ini juga salah. Ini juga salah. Jadi jawabannya adalah C. Oke, itu dia untuk pembahasannya. Oke, sekarang kita coba lanjut di soal ini ya. Yang lebih besar dari 40% kali 5 per 6 adalah, nah di sini ada optionnya 5, kita lihat. Nah, langsung kita uji dulu yang ini soalnya. 40% dari
atau kali 5/6. Nah ini jadinya kalau kita buat kan 200/6% gitu ya. Atau boleh kita buat jadinya 100/3%. Sekitar 33,33% gitu ya. Nah jadi option A kita cek 4/9 kali 60%. Berarti kan 240/9 kali bukan persen ya. Terus sama-sama kita bagi 3 berarti 80/3%. Berarti kan masih lebih besar ini. Kita uji yang B 7/8 kali 40% ya. Ini berarti 280 ya kan dibagi 8%. Berarti ini sama-sama kita bagi kita coba 280 dibagi 8 bisa enggak ya? Berarti ini 23333 ya, berarti 24 45 berarti 35% gitu ya. Nah berarti lebih besar dibandingkan 33, ini, maka jawabannya sampai di B aja gitu. Oke, demikian caranya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjut di soal yang terakhir ya. Soal nomor 17 ya. Di sini ada 95768743. Nah, jadi jawabannya 1 6 9 12 15. Oke, kita coba tes. Nah, di sini kenapa bisa 14 gitu ya. Nah, jadi kita coba coba kita kalikan 14 itu sama dengan 5 kali 6. Kemudian kita kurangi dengan 9 tambah 7. Ya kan? Ini 30 dikurangi dengan 16 sama dengan 14. Benar ya? Nah, berarti X sama dengan 7 kali 3 dikurang 8 tambah 4. 21 kurang 12 berarti 9. Ada? Iya, jawabannya ada 9. Oke, itu dia untuk soal ini. Semoga bermanfaat. Silakan dibahas, jangan lupa di-share, di-like, dan di-subscribe. Semoga sukses buat kalian semua. Persiapan yang baik adalah kunci keberhasilan. Sampai jumpa, salam para bintang.